tiga ya? Tiga. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayohal ikhwah, azzani wa azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab Al-Arba'in fi Madhabis Salaf, kitab 40 hadis tentang madhab salaf, karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Dhammul Khawarij, celaan terhadap Khawarij. Dan kita sudah bahas Khawarij secara bahasa berasal dari kata khuruj, keluar. Karena mereka adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib lalu memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Ini nama Khawarij. Dan kadang mereka juga disebut dengan nama Haruriyah. Karena ketika mereka keluar dari Kufah, ibu kota pemerintahan Ali bin Abi Thalib, mereka tinggal di daerah namanya Harurah. Makanya mereka disebut Haruriyah, ya, orang-orang yang tinggal di Harurah gitu. Ini Khawarij. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah baca hadisnya. Kita tidak salahnya kita ulangi lagi hadisnya. Berkata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi sya'nihim qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad dini muruqas sahmi minar ramiyah yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awthan lain ana adraktuhum la aqtulannahum qatla'an. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Sa'id, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang kaum Khawarij, menceritakan sifat kaum Khawarij. Kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Dan mereka, kata Nabi, membunuh orang-orang Islam, tapi membiarkan para penyembah berhala. Kalau aku sempat menjumpai mereka, kata Nabi, niscaya akan aku bunuh mereka seperti dibunuhnya kaum 'Ad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini Bapak-bapak, Nabi menyebutkan sifat kaum Khawarij. Ya, kaum Khawarij muncul di zaman Ali bin Abi Thalib, tapi bibitnya sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika nenek moyang Khawarij Dzul Khuwaisirah mencela perbuatan Nabi membagikan harta zakat, sebenarnya malah bukan rampasan perang, zakat yang didapatkan oleh Ali dari Yaman. Harta zakat ini dibagikan kepada 4 orang, dan 4 orang ini orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka orang-orang sebenarnya berkedudukan plus punya kekayaan lah, bukan orang miskin. Rasulullah bagi kepada 4 orang ini, rupanya sikap beliau membuat orang Muhajirin dan Ansor jadi bermasalah. Kenapa? Apa kita nggak dapat ini? Orang-orang ini yang baru masuk Islam malah dapat. Akhirnya mereka pun kasak-kusuk di belakang Nabi, sampai ada yang berkata ini pembagian yang tidak adil dan tidak mengharapkan wajah Allah. Nah, ucapan ini sampai ke telinga Nabi, maka Nabi pun berkata, ala ta'manunin wa ana aminu man fis sama. Apakah kalian tidak percaya kepadaku sedangkan aku dipercaya oleh yang ada di atas langit? Ya'tini khabarus sama sabahan wa masaan. Datang kepadaku kabar dari langit di waktu pagi dan sore hari.
Artinya aku selalu mendapatkan wahyu. Aku dipercaya oleh Allah, tapi kalian tidak percaya kepadaku. Nah, tiba-tiba setelah Nabi berkata demikian, datanglah seorang pria berkepala botak, jenggotnya lebat, jidatnya nonjol, mata cekung, lalu berkata, "I'dil ya Muhammad." Dalam riwayat lain, "I'dil ya Rasulullah, fa innaka lam ta'dil." Berbuat adillah wahai Rasulullah, karena sesungguhnya engkau tidak berbuat adil. Langsung ditegur Rasulullah, dampak. Maka Rasulullah berkata, "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh." Siapa yang bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Nah, ini Bapak ya. Jadi Rasulullah langsung membantah ucapan orang tersebut. Nah, kemudian datanglah Khalid bin Walid menawarkan diri, "Wahai Rasulullah, ala adribu unqah." Wahai Rasulullah, bagaimana aku tebas saja pedang, aku tebas saja leher orang ini? Artinya bagaimana kalau aku bunuh saja orang ini? Udah lancang, keterlaluan gitu. Namun kata Rasul, biarkan, bisa jadi dia masih sholat. Artinya dia masih sholat, masih muslim, jangan dibunuh. Namun kata Khalid bin Al-Walid, berapa banyak orang yang sholat mengucapkan dengan lisannya apa yang tidak sesuai dengan hatinya. Cuma di lisan saja baca takbir, tapi hatinya nggak meyakini seperti itu. Maka kata Rasulullah, aku tidak diperintahkan untuk membongkar isi hati orang, membelah perutnya mendengar isi hatinya, enggak. Ya, artinya aku menilai berdasarkan lahirnya. Lalu pergilah orang yang negur Nabi tadi, dan orang yang negur Nabi ini namanya Dzul Khuwaisirah. Dia pergi, barulah ketika orang itu pergi, Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Innahu yakhruju min dhikri hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an yatluna kitabam rabban la yujawizu hanajirahum." Sesungguhnya akan muncul dari keturunan orang ini orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Lalu sebutkan juga mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruan. Biasanya kalau kita berburu, rusak kan? Anak panahnya kan nempel kan? Tapi kalau ini, nebus. Nah itulah Khawarij ya. Nabi sudah menggambarkan kaum Khawarij. Jadi munculnya di zaman Ali bin Abi Thalib, tapi bibitnya sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita baca lagi. Jadi kata Nabi di sini, Nabi menjelaskan tentang kaum Khawarij. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Apa ini artinya? Tidak sampai ke hati, bacaannya tidak sampai ke hati. Tidak mereka pahami, tidak mereka renungi. Makanya mereka tersesat. Nah di sini Bapak kita juga waspada, jangan sampai kita seperti kaum Khawarij yang cuma baca Al-Quran tapi tidak paham apa yang kita baca ya. Nah ini pertama apa sifat pertama yang disebutkan Nabi, mereka membaca Al-Quran tapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Lalu kata Nabi, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruan. Artinya mereka orang-orang yang berlebihan, ekstrim. Saking ekstrimnya Nabi mengumpamakan anak panah kena buruan nembus. Iya, super tajam. Artinya benar-benar mereka udah ekstrim ya, sampai keluar seperti itu. Dan memang orang Khawarij adalah orang-orang yang berlebihan ya, dari sisi amar ma'ruf nahi mungkar, ibadah dan semacamnya. Lalu berikutnya Nabi menyebutkan sifat berikutnya orang Khawarij, mereka membunuh orang-orang muslim tetapi membiarkan para penyembah berhala. Mereka membunuh orang-orang muslim tapi membiarkan para penyembah berhala. Artinya orang-orang muslim tidak aman dari mereka, sedangkan orang-orang kafir justru merasa aman dari mereka. Ini aneh. Harusnya sesama saudara ini Islam seiman kan harusnya tenang kan, merasa aman kan. Ini malah nggak aman. Kenapa bisa demikian? Karena mereka menyatakan orang yang tidak mengikuti mereka kafir. Kalau kafir berarti halal darahnya, bisa ditumpahkan. Walaupun ini ada rincian Bapak, nggak semuanya seperti itu. Ada yang merinci, pokoknya kalau yang tidak ini terjatuh dalam dosa besar, kafir. Ada yang lagi menyatakan, pokoknya nggak ikuti kelompok kami, walaupun sama-sama meyakini kelompok meyakini pelaku dosa besar kafir, dia kafir juga.
Jadi ekstrim mereka, terpecah menjadi beberapa kelompok ya. Ada yang katanya moderat, ada yang apa istilahnya dianggap ekstrim gitu apa ya. Tapi secara umum sama. Secara umum sama. Contohnya ada di antara kaum Khawarij yang dianggap moderat, Ibadiyah. Ini sebenarnya pada hakikatnya sama. Memang mereka tidak terlalu menonjolkan pedang, tapi pemikiran mereka sama. Ibadiyah ini sekte Khawarij yang berkembang di daerah Timur Tengah, tepatnya daerah Oman, apa ya? Oman. Bahkan ini menjadi madhab resmi negara Oman, yaitu Ibadiyah. Ibadiyah. Nah, Ibadiyah ini udah ada di zaman dahulu. Jadi di antara sekte Khawarij yang ada, mereka terpecah menjadi beberapa kelompok. Yang lainnya bisa dibilang hampir punah atau punah, kecuali ini masih bertahan. Kalau yang lainnya mungkin terpecah kecil-kecil. Tapi kalau Ibadiyah ini lumayan masih bertahan di daerah Oman. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dan Ibadiyah Khawarij, dan Khawarij sudah kita pelajari, mereka itu tidak menerima para sahabat Nabi. Karena mereka menganggap para sahabat Nabi kafir. Terus bagaimana mereka beribadah kalau gitu? Al-Quran, iya mereka megang Al-Quran, tapi mereka tidak pakai hadis Nabi, tidak memakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi. Kenapa itu? Karena orang yang nukil ini hadis-hadis ini kan kafir menurut mereka kan. Abu Bakar kafir, Umar kafir, bukan Abu Bakar mungkin, setelah Utsman, Ali kafir semua. Jadi bagaimana mereka bisa ngambil hadis Nabi kalau para sahabat yang meriwayatkannya dikafirkan ya? Ini Ibadiyah Bapak ya. Jadi Ibadiyah ini sama aja seperti Khawarij. Makanya ada seorang ulama terdahulu namanya Abdullah bin Muslim Al-Marwazi. Dia suatu hari ngikuti majelisnya Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in. Jadi Abdullah bin Muslim Al-Marwazi ini mengikuti majelisnya Muhammad bin Sirin, tapi dia tinggalkan. Terus malah ngikut pengajiannya kaum Ibadiyah. Jelas apa ya? Jadi tadinya udah ngikutin Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in nih. Dia ulama terkenal ahli hadis. Jadi Abdullah bin Muslim Al-Marwazi tadi ngikut pengajiannya Muhammad bin Sirin, Imam Muhammad bin Sirin, tiba-tiba ditinggalkan, lalu tertarik ngikut pengajiannya kaum Ibadiyah, Khawarij, sekte Ibadiyah. Nah, setelah dia ngikuti ini pengajiannya sekte Ibadiyah, dia mimpi. Dalam mimpinya dia bersama orang-orang mengusung jenazah Nabi. Jelas apa ya? Jadi dia mimpi, dalam mimpinya dia bersama orang-orang mengusung jenazah Nabi. Maka ditanyakanlah kepada Muhammad bin Sirin, ulama ahli hadis ini, ulama tabi'in. Dan Muhammad bin Sirin termasuk ulama yang ahli takwil mimpi. Maka apa kata Muhammad bin Sirin? Apakah kamu bergabung dengan kaum yang ingin menguburkan sunnah Nabi? Apakah kamu bergabung dengan kaum yang ingin menguburkan sunnah Nabi? Jelas apa ya? Nah, dalam mimpinya mengubur jenazah Nabi. Nah, pada hakikatnya dia sudah bergabung dengan orang-orang yang ingin menguburkan sunnah Nabi. Maksudnya kaum siapa? Ibadiyah. Dan memang iya, kaum Ibadiyah mereka ingin menguburkan sunnah Nabi. Karena apa? Semua hadis Nabi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim nggak mereka terima. Mereka cuma memegang Al-Quran sama kitab hadis rujukan mereka saja. Jadi mereka punya kitab hadis tersendiri, bukan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mirip kayak orang Syiah lah. Mereka punya kitab hadis sendiri yang katanya jalur riwayatnya dari imam mereka. Nah ini Bapak ya. Jadi mereka benar, kata Imam Muhammad bin Sirin, ingin menguburkan sunnah Nabi. Kalau orang sudah menolak hadis-hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sampai kitab hadis lainnya, pada hakikatnya dia sedang mengubur atau ingin menghilangkan sunnah Nabi. Bapak ya. Yaitu tentang Ibadiyah ya, Khawarij. Jadi sekali Khawarij ini berpecah banyak menjadi beberapa sekte, antara satu sekte dengan sekte yang lain saling kafirkan ya. Lalu kata Nabi, kalau aku sempat menjumpai mereka, niscaya akan kubantai mereka, kubunuh mereka seperti dibunuhnya kaum 'Ad. Kaum 'Ad yaitu kaumnya Nabi Hud. Kata Nabi, kalau aku sempat menjumpai mereka, itu menjumpai siapa? Kaum Khawarij, ini akan aku bantai mereka seperti dibantainya kaum 'Ad. Pertanyaan, kenapa Nabi sampai berkata demikian? Karena berbahayanya apa? Kaum Khawarij. Itu tadi mereka menghalalkan membiarkan membunuh umat Islam, tapi membiarkan
para penyembah berhala. Orang kafir aman dari mereka, sedangkan muslim malah tidak aman, Bapak ya. Nah, ini orang Khawarij. Ya, makanya Nabi sampai berkehendak, punya tekad, kalau aku sempat menjumpai mereka, niscaya akan kubantai mereka seperti dibantainya kaum 'Ad. Ya, artinya benar-benar dibasmi habis, tidak disisakan. Karena betapa bahayanya mereka, tindak tanduk mereka. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana dengan Dzul Khuwaisirah tadi yang negur Nabi? Dia kan nenek moyang Khawarij, kenapa tidak dibunuh oleh Nabi? Jawabannya kenapa? Nah, pertama ketika itu umat Islam dalam kondisi masih lemah, dan artinya baru masuk Islam, orang masih lemah iman. Kalau mendengar ada orang yang Islam, dianggap Islam melalui hukum mati, ini akan mengakibatkan fitnah. Bahkan orang yang tadi yang mau masuk Islam jadi takut. Wah, saya masuk Islam nanti akan dibunuh seperti itu tuh sahabatnya Muhammad. Nah, ini fitnah besar ya, makanya Nabi menunda seperti itu. Itu pertama. Lalu kedua, karena Khawarijnya baru satu orang, bahayanya nggak besar, Bapak ya. Nah, tapi kalau sudah banyak baru. Nah, ini alasannya. Selain itu juga para ulama sebenarnya berbeda pendapat tentang orang Khawarij, menyikapi kaum Khawarij. Apakah boleh membasmi mereka secara langsung atau nunggu sampai mereka menimbulkan kerusakan? Mana yang benar? Kalau kita lihat mayoritas para sahabat Nabi berpendapat sampai mereka melakukan kerusakan dulu baru. Jelas apa ya? Karena di zaman Ali bin Abi Thalib ketika Khawarij keluar dari Kufah, 5.000 orang keluar dari Kufah, Ali bin Abi Thalib tidak memerangi mereka kan? Dibiarkan sampai mereka memerangi Ali bin Abi Thalib, memerangi kaum muslimin, baru mereka diperangi. Tapi kalau mereka masih menyimpan pemikiran mereka, akidah mereka yang rusak untuk diri mereka, ditahan. Sampai ketika mereka benar-benar menumpahkan darah kaum muslimin, ketika itu sampai mereka membunuh Abdullah bin Khabab, putranya sahabat Nabi, membunuh istrinya, lalu membelek kandungan, perutnya dibongkar, lalu dikeluarkan bayinya, barulah Ali bin Abi Thalib memutuskan mereka diperangi. Sebelum itu tidak diperangi, tidak disentuh. Tapi setelah mereka berani menumpahkan darah seorang muslim yang tidak bersalah, barulah Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk memerangi mereka, bahkan membasmi mereka. Dari yang jumlahnya 3.000 orang, yang tersisa cuma 20 orang. Kabur 20 orang bahkan. Habis-habisan ya di perang Nahrawan. Makanya orang Khawarij yang tersisa 20 ini merasa sakit hati ingin balas dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka melihat bagaimana teman-teman kita ini yang dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib, pemimpin kafir ini. Akhirnya mereka pun memutuskan 3 orang harus dibasmi. Pertama Ali bin Abi Thalib, kedua musuh mereka yang pertama itu Muawiyah sama Amr bin Al-As. Nah, dari 3 ini yang berhasil cuma 1, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang 2-nya gagal ya. Yang 2 Amr bin Al-As, Muawiyah gagal. Muawiyah gagal karena apa? Dia ketika keluar, karena mereka bunuhnya rencananya waktu subuh semua. Kenapa bukan waktu zuhur ya? Ya. Kelihatan asap ya, waktu subuh kan gelap, dulu belum ada ini. Mereka membunuhnya di waktu subuh ketika orang masih sebagian belum bangun, terus suasana gelap. Nah, ini kesempatan peluang emas untuk membunuh ya. Nah, artinya dari 3 ini yang berhasil cuma 1. Muawiyah dia keluar subuh untuk sholat sebagai khalifah, sebagai apa? Gubernur. Nah, ketika seorang Khawarij ingin membunuh dia, gagal. Karena dia ketika keluar dari rumah dikawal oleh pengawal, berhasil digagalkan. Ini pertama Muawiyah. Amr bin Al-As serupa. Cuman kata para sejarah, ahli sejarah, Amr bin Al-As kondisinya ketika itu sakit. Iya, sakit. Dia harusnya ngimami sholat subuh karena sakit, diganti oleh imam yang lain. Imam penggantinya dibunuh. Orang Khawarij mengira ini Amr bin Al-As, ternyata imam penggantinya. Gagal yang kedua. Nah, barulah Ali bin Abi Thalib mereka berhasil membunuhnya. Karena Ali bin Abi Thalib ketika keluar dari rumahnya menuju masjid salat subuh tanpa ada pengawalan. Dan inilah zuhudnya Ali bin Abi Thalib. Seorang khalifah nggak punya pengawal. Tapi bukan berarti ini seorang pemimpin dilarang punya pengawal, Bapak ya, jangan. Ya. Kalau alasan Muawiyah waktu
kejadian Utsman sama Umar. Iya, iya. Makanya Iya, artinya memang bukan berarti terlarang juga seorang pemimpin punya pengawal apa ya, apalagi zaman sekarang. Banyak musuh. kadang musuh politik ini, misalnya orang menjadi pemimpin, nanti musuh politiknya kadang bisa menghalalkan segala cara. Seperti di mana kemarin yang Kemarin tembak itu Iya. calon presiden itu. meninggal. Itu kan luar biasa kan, musuh politik itu. Jadi wajar kalau zaman sekarang pemimpin tuh punya pengawal ya, nggak masalah. Masuk populer. Iya. Mati. Maka itu Bapak ya. Jadi itulah kaum Khawarij. Mereka kenapa tidak dibasmi oleh Nabi? Karena baru satu orang. Ya. Terus juga ketika itu kalau dibunuh gembongnya Khawarij ini akan timbul fitnah. Maka Nabi tidak melakukan apa yang ingin beliau lakukan di sini. Nah, ini makna hadis tadi. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya di antara sifat kaum Khawarij, yakni mereka tidak memahami apa yang mereka baca atau tidak memahami Al-Quran. Mereka rajin baca Al-Quran tapi tidak memahaminya. Maka ini hati-hati Bapak ya. Sekali lagi, hendaknya kita jangan seperti ini. Kalau kita tidak ingin seperti jadi Khawarij, tidak ingin seperti Khawarij, kita hendaknya berusaha memahami apa yang kita baca semaksimal mungkin. Kalau zaman sekarang ada Al-Quran, terjemahan, minimal terjemahan, atau lihat tafsirnya. Kalau yang lebih bagus lagi, belajar bahasa Arab. Ya, itu paling baik gitu. Supaya kita benar-benar tidak terpaku dengan terjemahan. Karena yang namanya terjemahan Al-Quran ini kan sesuai dengan apa yang dipahami oleh penerjemah. Penerjemah memahaminya A, ya A. Walaupun bisa jadi yang benar B gitu loh. Maka kita harus lebih mandiri lagi itu dengan pelajari Al-Quran. Pelajari bahasa Arab ya. Selama pelajari bahasa Arab tinggal kita tengok tafsir-tafsir Al-Quran. Nah, itu membantu kita untuk memahaminya. Ini bukan cuma Al-Quran, hadis Nabi pun begitu. Kalau kita tidak mempelajari bahasa Arab, kita tidak paham. Atau cuma sekedar bahasa Arab tapi tidak melihat penjelasan para ulama, ini juga salah paham. Ya. Sama contohnya dulu saya masih ingat aja, sempat salah paham. Disebutkan dalam hadis naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah. Nabi melarang menjual belikan kerikil. Saya bingung, kerikil berarti selama ini orang jual beli kerikil nggak boleh. Ini kalau kita cuma mengandalkan bahasa Arab, nggak ngeliat penjelasan para ulama, bingung nanti. Nabi melarang jual beli kerikil. Lah terus bangun rumah pakai apa? Ya kan gitu. Ternyata maksudnya jual beli kerikil yang dilarang itu bukan kerikil yang jual belikan, tapi maksudnya ini seorang zaman dulu, zaman jahiliyah, ngambil kerikil dilempar. Saya beli tanah nih, ya udah berapa harganya? 1 juta. Kalau misalnya lemparannya 10 meter, itulah 1 juta. Tapi kalau orang yang lemah lempar, jatuh cuma 1 meter, berarti itulah 1 juta. Kalau orang yang cantik pakai tapel ya. Itulah. Artinya kan ini kita bisa mengetahui jual beli kerikil yang terlarang yang seperti itu, bukan kita menjual belikan kerikil. Ngapa? Iya, bilgorot ya. Artinya di sini kan kita penting untuk memahami hadis Nabi. Kita pertama perlu bahasa Arab, tapi jangan mencukupi dengan bahasa Arab. Lihat juga penjelasan para ulama ya. Nah, itu sifat pertama orang Khawarij, yaitu mereka membaca Al-Quran tapi tidak memahaminya. Lalu sifat kedua, ekstrim. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, di antara sifat yang dimiliki kaum Khawarij yaitu ekstrim, berlebihan. Ya, berlebihan dalam ibadah, dalam beragama. Karena mereka ini karena saking semangatnya, tapi jahil, tidak punya ilmu, sehingga akhirnya apa? Mereka bersikap berlebihan. Jadi mereka itu karena tanpa ilmu ya, tapi sangat beragama. Mereka menganggap orang memakai pakaian yang indah itu aib. Maka Ibnu Abbas ketika menemui Khawarij, dicemooh sama Khawarij. Oh ini, dikiranya ini orang pecinta dunia. Jadi harusnya orang tuh memakai pakaian yang usang, udah bolong-bolong. Mirip kayak kaum sufi. Ya, Khawarij mirip ya. Mereka artinya punya niat baik, semangat beragama, tapi tanpa ilmu. Ya ini ya. Jadi masih banyak contoh-contohnya. Itu dalam masalah ibadah juga sama. Mereka ibadahnya ekstrim. Mereka rajin ibadah, Bapak.
Orang Khawarij bukan pelaku maksiat. Mereka orang yang rajin ibadah tapi tanpa ilmu. Ya contohnya dalam masalah sholat, masalah baca Quran. Jadi jangan heran kalau ada orang, kok ini orang hafal Quran tapi kok ngebom sana sini. Ya itulah contohnya. Jadi orang Khawarij jangan dikira nggak ngerti Quran. Mereka bukan berarti mereka tidak hafal Quran. Di antara mereka banyak yang hafal Quran. Banyak, tapi tidak paham akan apa yang mereka hafal dan tidak paham akan apa yang mereka baca. Nah ini perlu kita ketahui ya. Jadi mereka punya hafalan Quran, mereka punya rajin, punya istilahnya waktu tertentu baca Quran, rajin. Tapi itu tanpa ilmu sehingga akhirnya mereka tersesat. Ya, contoh ekstrimnya Khawarij, mereka wajibkan wanita haid untuk mengganti sholat. Kan kalau kita yang selama ini kita yakini berdasarkan hadis Nabi, kalau orang wanita mengalami haid dalam keadaan puasa, misalnya Ramadan nih, haid, boleh puasa tidak? Tidak boleh kan? Nah, tapi nanti selesai puasa wajib ganti puasanya kan? Sedangkan sholatnya tidak wajib kan? Yang diqadha puasanya saja, sedangkan sholatnya tidak. Sedangkan Khawarij enggak, kata mereka yang diganti bukan cuma puasa, sholatnya juga. Lihat ekstrim, mereka berlebihan. Mereka mewajibkan untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan oleh wanita yang haid, bukan cuma puasa, sholatnya. Bahkan ada juga sekte Khawarij yang lebih ekstrim, mereka mewajibkan wanita haid tetap sholat dalam keadaan masih haid. Ini ekstrimnya orang-orang Khawarij, semangat beragama tapi tanpa ilmu. Nah ini ciri-ciri mereka. Mereka orang istilahnya apa ya, reaksioner, mendengar apa berita apa, mendidih. Ada kemungkaran sedikit, habisi, hancurkan, bunuh. Wah ini suara Khawarij gitu. Makanya ketika menyaksikan Nabi membagikan harta tadi zakat hanya kepada 4 orang. 4 orang ini orang yang bukan orang miskin pula, langsung bangkitlah kecemburuan kemarahan Dzul Khuwaisirah, lalu berkata, wahai Rasulullah, berbuat adillah. Jadi mereka orang yang gampang emosi, ya, menyaksikan apapun habisi, tebas. Nah ini apa ya? Makanya mereka juga di antara amar ma'rufnya orang Khawarij yaitu dengan pedang. Mirip dengan orang Mu'tazilah. Jadi kalau mereka yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, artinya kemungkarannya harus hilang. Jelas apa ya? Kalau Ahlus Sunnah kan enggak. Ahlus Sunnah kalau menyaksikan kemungkaran, kita diperintahkan mencegahnya dengan tangan. Kalau tidak sanggup dengan lisan, ditegur. Kalau tidak sanggup, ini pengingkaran paling lemah. Dengan hati artinya kita menyingkir. Nah, tapi kalau Khawarij, Mu'tazilah enggak. Dari yang ringan sampai yang berat. Pertama, tegur dulu, lisan. Enggak mau ini, enggak mau pedang. Makanya mereka banyak sekali bentrokan dengan umat Islam ya, baik dengan khalifah, dengan pelaku maksiat dan orang lainnya. Ini Khawarij ini dalam sejarah penuh dengan darah mereka ini apa ya? Iya. Itu faedah kedua. Jadi mereka ini ekstrim, berlebihan. Lalu sifat ketiga yang disebut oleh Nabi, mereka menghalalkan darah kaum muslimin tapi membiarkan orang-orang kafir. Ya. Mereka membunuh umat Islam. Artinya umat Islam tidak merasa aman dari mereka, tapi orang kafir malah aman dari mereka. Dan ini yang sering terjadi, walaupun tidak semuanya ya Bapak ya. Mungkin kalau zaman sekarang agak beda, tapi kalau zaman dahulu begitu. Mereka sibuk menghabisi umat Islam, tapi orang kafir dibiarkan. Di zaman Ali bin Abi Thalib, di zaman dinasti Umayyah, Abbasiyah, mereka sibuk menghabisi para khalifah dan tentaranya, sedangkan Persia, Romawi, biarkan. Nah ini orang-orang Khawarij ini, sifat mereka. Lalu itu faedah ketiga. Lalu faedah keempat yang bisa kita petik dari hadis ini, Khawarij memiliki pemikiran yang berbahaya, karena itu Nabi hendak membasmi mereka. Khawarij memiliki pemikiran yang berbahaya, karena itu Nabi ingin membasmi mereka. Ya, kalau disebutkan satu persatu, mereka ini sangat banyak kerusakan mereka. Makanya Nabi sampai
hendak membasmi mereka. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya menyebutkan keburukan suatu kaum dalam rangka apa? Memperingatkan umat dari keburukan kaum tersebut. Jadi kita boleh menyebutkan keburukan si fulan begini ini supaya umat jauh dari mereka. Dan banyak hadis-hadis Nabi yang seperti ini tuh apa ya? Menyebutkan tentang kaum Khawarij, menyebutkan tentang kaum apa? Nanti Qadariyah. Sebutkan. Nabi menyebutkan ini dalam rangka supaya apa? Umat jauh dari mereka, supaya tidak mengikuti mereka. Nah, kalau Nabi saja boleh, maka kita pun boleh. Kalau kita tahu ada kelompok yang menyimpang, apa kita sebutkan supaya umat jauh, tidak mengikuti mereka. Ini sudah ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa ya? Itu sifat orang Khawarij, dan masih banyak lagi sifat-sifat kaum Khawarij yang perlu kita jauhi. Yang jelas, kewajiban kita belajar akidah dengan benar supaya kita tidak terpengaruh oleh pemikiran Khawarij ya, dengan berbagai sektenya, baik yang katanya sektenya yang ekstrim maupun yang katanya moderat. Intinya sama Bapak, semuanya berbahaya ya. Dan di setiap zaman modelnya kadang beda tapi intinya sama. Bajunya agak beda tapi pemikirannya hampir sama ya, walaupun namanya mungkin di daerah ini A, di daerah lain B, intinya pemikiran mereka sama. Kalau kita melihat ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi, kita bisa lihat, oh sama. Contohnya mereka adalah orang yang ekstrim, berlebihan dalam ibadah. Kalau diperhatikan zaman sekarang sama juga. Para pelaku pemboman mirip ahli ibadah. Jadi yang bom bunuh diri itu mereka bukan orang pelaku maksiat, mereka yang katanya rajin ke masjid. Tapi ini juga bukan berarti kita menganjurkan umat supaya salat di rumah ya. Tetap salat di masjid. Artinya ini oknum. Jadi di antara mereka rajin ke masjid, kadang pokoknya bukan pelaku maksiat lah. Nah iya, tapi siapa sangka di balik itu semua mereka merencanakan itu apa ya. Dan kita waspadai. Dan yang namanya suatu aksi dimulai dari ini, ya kan? Pemikirannya dulu, nanti diucapkan baru. Jadi nggak mungkin langsung ngebom, ya nggak? Tapi pemikiran dulu, menyebarkan pemikirannya, didoktrin, orangnya setelah itu diucapkan, baru dilakukan. Nah, ini Bapak, hati-hati ya. Dan itu sudah ada di zaman Ali, zaman berikutnya sekarang apa nanti. Nah itu tentang Khawarij, ya. Oh ya, sekilas dengan Khawarij juga, saya jadi ingat kisah Ali bin Abi Thalib sholat subuh. Ketika itu lagi sholat jadi imam, tiba-tiba orang Khawarij berkata, dia nggak ikut subuh, nggak ikut jadi imam, makmum. Kenapa kira-kira? Karena Ali bin Abi Thalib kan kafir, mana mungkin mereka mau bermakmum pada orang kafir. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib jadi imam subuh, ada seorang Khawarij melewati masjid itu, lalu berkata, membacakan firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 65, lain asyraqta la yahbatanna 'amalu wala takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah, maka akan lenyaplah seluruh amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Kalau engkau berbuat syirik, lenyaplah seluruh amalanmu dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Orang Khawarij ini mengucapkan ayat ini kira-kira untuk siapa? Tujukan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lagi sholat subuh nih, nyindir selanya. Maka apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib pun mengucapkan ayat ketika sholat, fasbir apa? Inna wa'dallahi haq wa la yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Dalam surat Ar-Rum ayat 60, bersabarlah. Sesungguhnya janji Allah itu benar, jangan sampai orang-orang yang tidak yakin membuatmu resah. Kira-kira Ali bin Abi Thalib mengucapkan ini untuk siapa? Khawarij. Dia lagi baca plus tunjukkan ini. Mungkin timbul pertanyaan, batal nggak yang seperti itu? Nah, kata para ulama, kalau dia Ali bin Abi Thalib mengucapkan ayat itu tujuannya untuk Khawarij aja batal. Tapi kalau niatnya baca Al-Quran, kan dari imamnya, niatnya baca Al-Quran terus membantah, maka itu diperbolehkan. Ya, jadi lo dibantah. Jadi mereka nggak segan-segan, oh lagi sholat kayak gitu. Kalau kita kan mikir-mikir kan, orang lagi sholat masih diganggu, mereka nggak peduli. Oh lagi sholat, pokoknya disindir gitu. Bahkan ketika Khawarij keluar dari Kufah, Ali bin Abi Thalib lagi khutbah, mereka keluar gitu aja.
Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Disindir terang-terangan. Nah ini Bapak ya. Dan masih banyak lagi. Contohnya seperti terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia melewati seorang Khawarij. Lalu orang Khawarij ini tanpa basa-basi nyatakan hada min a'immatil kufur. Ini ya, Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk pemimpin kekafiran. Ya kan? Nggak ada basa-basi, langsung serang itu aja. Maka apa Sa'ad bin Abi Waqqas langsung bantah. Kata balqota itu a'immatul kufur. Engkau dusta. Justru aku memerangi para pemimpin kekafiran. Ya tidak? Sa'ad bin Abi Waqqas kan bersama dengan Nabi kan? Memerangi pemimpin kekafiran seperti siapa? Abu Jahal, ya kan? Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan orang-orang musyrik lainnya. Ya ini ya. Ini contohnya ya. Jadi mereka orangnya itu mudah tersulut emosi mereka. Orang Khawarij. Maka Bapak-Bapak jangan heran kalau kita nyaksiin di medsos, apalagi medsos, nggak nampak orangnya. Di antara mereka kan nggak segan kalau saya baca komentar, kamu kafir, akan saya penggal kamu. Nggak segan mereka begitu. Memang mereka punya pemikiran seperti itu. Apapun yang menentang mereka dianggap murtad, lalu boleh ditumpahkan darahnya. Ada seperti itu. Apalagi zaman sekarang, medsos ini kan orangnya nggak nampak kan? Bebas. Di forum-forum kayak itu, kadang mengucapkan kata-kata, kamu kafir, kamu murtad, awas saya penggal kayak kamu. Ya ada, apa ya? Dan ini yang perlu kita waspadai ya. Ya jadi kesimpulannya itulah sifat Khawarij, hendaknya kita menjauhinya dengan mempelajari akidah dengan benar supaya kita tidak meniru atau terjatuh dalam pemikiran mereka. Nah itu tentang Khawarij. Nah sekarang kita masuk bab baru. Atas syekh sini al-ma'asi tanqusul iman wa raddu 'alal murji'ah. Kemaksiatan bisa mengurangi iman dan bantahan terhadap kaum murji'ah. Kemaksiatan bisa mengurangi iman dan bantahan terhadap kaum murji'ah. Nah, kenapa pembahasan ini? Kemaksiatan bisa mengurangi iman dan bantahan terhadap kaum murji'ah. Kenapa ini disebutkan setelah pembahasan tentang Khawarij? Nah, guys, kenapa pembahasan tentang murji'ah disebutkan setelah kaum Khawarij? Melakukan dosa besar kafir, sementara kaum murji'ah imannya tetap. Iya, karena kaum Khawarij ini dengan kaum murji'ah ibaratnya satu timur satu barat, sangat bertentangan. Makanya sangat pas kalau Syekh menyebutkan setelah bab tentang kaum Khawarij disebutkan tentang murji'ah, karena kedua-duanya sama-sama sesat. Yang satu ke arah timur, satu ke arah barat. Ya, sama-sama sesat ya. Cuman yang jadi masalah mana yang lebih parah, Khawarij atau murji'ah? Ini ada sedikit perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama menyatakan Khawarij yang paling parah, tapi sebagian lagi menyatakan murji'ah. Karena murji'ah tadi kan, kalau Khawarij menyatakan pelaku dosa besar kafir, ya titik, nggak ada pengecualiannya. Sedangkan murji'ah menyatakan pelaku dosa besar mukmin, beriman sempurna iman mereka, seperti imannya Abu Bakar, seperti imannya Jibril, seperti imannya Umar bin Khattab. Jadi artinya apa? Mau melakukan dosa separah apapun imannya sempurna. Iya, makanya dari sini sebagian ulama menyatakan murji'ah lebih berbahaya daripada Khawarij. Karena Khawarij kalau tersebar menyatakan pelaku dosa besar kafir, minimal maksiatnya jadi walaupun banyak darah yang tertumpah, ya nggak? Misalnya gini, naudzubillah jangan sampai terjadi di Indonesia misalkan ya. Banyak orang Khawarij tersebar di sini. Kemungkinan besar maksiat menurunkan, tapi banyak orang yang jadi korban. Karena pelaku maksiat dihabisi oleh mereka kan. Tapi maksiatnya agak berkurang kan? Ya tidak? Tapi kalau yang tersebar pemikiran murji'ah, kira-kira maksiatnya berkurang atau bertambah? Bertambah. Karena bagi mereka siapapun yang melakukan maksiat imannya sempurna seperti imannya Abu Bakar. Kalau ada seorang pezina, oh dia imannya sempurna seperti imannya Abu Bakar. Kalau ada orang mencuri, oh dia imannya sempurna seperti imannya Jibril. Nah kalau udah begini pemikiran seperti ini tersebar, kemungkinan besar para pelaku maksiat akan apa? Wah nggak apa-apa lah maksiat lah, kan iman saya tetap sempurna. Makanya Bapak, sebagian ulama ada yang menilai murji'ah atau murji'ah lebih parah daripada kaum Khawarij. Wallahu a'lam ya. Memang satu sisi ada murji'ah ada parahnya, Khawarij juga ada parahnya. Dua-duanya sama-sama parah. Sekarang ada negara yang pemikiran murji'ah kayak
Oman itu ada nggak? Nggak ada. Maksudnya kalau undang-undang resmi Iya gitu. itu nggak ada. Ya. Ada. Tapi kalau maksudnya pemikiran yang tersebar di masyarakat, iya. Asy'ariyah ini Murji'ah. Karena mereka meyakini iman ini tanpa amalan anggota badan. Ya, Bapak, ini makanya. Jadi Murji'ah ini memasuki berbagai. Jadi bukan berarti dia nggak remeh juga. Murji'ah ini banyak memasuki pemikiran umat Islam, akidah umat Islam. Makanya Bapak sering kita dengar mungkin ada pelaku maksiat ditegur, kenapa kamu ini? Kenapa kamu gak nutup aurat? Yang penting kan hati. Nah, ini Murji'ah. Ya kan kita pernah dengar kan? Yang penting kan hati saya baik. Nah, ini Murji'ah. Dan ini banyak tersebar di tengah-tengah kita. Anak dokter. Itulah Pak ya. Ya, insya Allah pembahasan Murji'ah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena panjang Bapak ya tentang Murji'ah ini. Intinya Murji'ah ini kebalikan dari Khawarij dan kedua-duanya sama-sama memiliki kesesatan dan penyimpangan yang membahayakan. Ya mungkin ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.